مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده حمدا يليق بجلاله ونستعينه استعانة تليق بكماله ونستهديه هداية من أقر بعظمته وجلاله ثم نصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم يا من هو في علوه كائن يا من هو في فعل حميد يا من هو في مجده متين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين رضي الله عنكم. فصل الثالثة المندوبة كبناء الربط ومدارس العلم الشرعي وتدوين المذاهب وتصنيف العلوم وتقرير القواعد وكثرة التفريع وتتبع كلام العرب وأوراد أهل الطريق واصطناع مولد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وإظهار الزينة والسرور به. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kami muliakan, kami hormati Imam Masjid Al-Muttaqin Aminun Cialbar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih wa atala baqa'ahu amin ya rabbal alamin. وكذلك الحبيب علوي البار متعنا الله تعالى بطول حياته وعمره ونفعنا به وبعلومه وأطال بقاءه آمين يا رب العالمين. وجميع الحبائب والحاضرين والأساتذة الأستاذ زمال والحاضرين الحاضرات yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih membahas tentang pembagian bid'ah. Flashback kembali bahwa pertemuan lalu kita sudah membahas ada yang disebut bid'ah yang wajib, seperti menghimpun Al-Quran menjadi satu kitab dikodifikasi, dan dari semua yang ada saat ini di dalam Al-Quran itu banyak diadakan setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kemarin kita bahas penghimpunannya itu setelah wafatnya Rasul menjadi satu mushaf Al-Quran di masa khilafah Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Itu hal yang baru, tapi baik, wajib. Kemudian
diletakkan titik huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran oleh tabi'in bernama Abu Aswad Ad-Du'ali yang wafat tahun 69 Hijriah. Begitu juga Makkiyah Madaniyah yang ada di dalam Al-Quran, itu juga adalah hasil konsensus para sahabat. Tajwid atau ilmu tajwid untuk mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, itu pun diadakan jauh setelah masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh seorang ulama kelahiran tahun 157 Hijriah, wafat 224 Hijriah, yang bernama Abu Ubaid Qasim bin Salam, dan juga yang membuat harokat di dalam Al-Quran daripada huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran. Kita kenal ada fathah, ada kasroh, ada sukun, ada dhammah, dan seterusnya. Itu pertama kali yang membuatnya adalah ulama bernama Al-Imam Al-Khalil, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, kelahiran tahun 100 Hijriah, wafat 170 Hijriah. Dan juga qiraah, terkenal qiraah sab'ah. Istilah qiraah sab'ah tidak pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi qiraah sab'ah itu cara membaca Al-Quran, ya, 7 cara membaca Al-Quran. Ternyata ditelusuri itu diambil dari nama judul kitab. Ada kitab karangan ulama bernama Ibnu Mujahid. Naam, Abu Bakar Ahmad Ibn Mujahid, kelahiran tahun 245, wafat 334 Hijriah. Kitab yang beliau tulis berjudul As-Sab'atu fil Qiraat. Dari judul kitab itulah dinamakan dengan satu istilah Al-Qiraatu As-Sab'ah. Jadi Al-Qiraah As-Sab'ah sebelumnya itu bukan hanya 7, banyak, tapi beliau rangkum hanya menjadi 7 bacaan. Dan ini semuanya cara bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan inovasi para ulama. Dan masih banyak hal-hal yang diadakan oleh ulama setelah wafatnya Nabi, dan itu tidak diingkari dari zaman ke zaman oleh para ahlinya. Dan yang terbaru yang ada di dalam Al-Quran yaitu rumuzul wukuf, diistilahkan dengan rumuzul wukuf, simbol-simbol berhenti membaca Al-Quran. Wukuf dari kata waqaf. Kalau kita perhatikan tuh di Al-Quran ada simbol huruf lam kecil. Coba kalau di Al-Quran yang ada sekarang, lam kecil artinya adamul waqfi, tidak boleh berhenti bacaan di situ. Ada juga huruf shad kecil. Itu simbol menyambungkan bacaan lebih baik daripada menghentikan bacaan. Al-waslu aula, itu simbol shad. Al-waslu aula, menyambungkan bacaan lebih afdal, aula. Ada juga jim. Ya, ada simbol huruf jim. Itu artinya jawaz, jawazul wasli wa jawazul waqfi. Artinya boleh disambung bacaan, boleh juga dihentikan bacaan. Ada juga huruf qaf kecil. Al-waqfu aula, menghentikan bacaan di tempat tersebut lebih utama, lebih afdal. Itu simbol-simbol itu masih baru. Itu salah satu ulama bernama Syekh Muhammad bin Ali, ya. Ini wafat 1257 Hijriah. Beliau menggabungkan semua simbol-simbol yang pernah ditulis oleh ulama dulu, kemudian beliau jadikan simbol tersebut di dalam Al-Quran yang saat ini ada di Al-Quran yang kita baca.
Ada lam kecil, ada shad kecil, ada jim kecil, ada qaf kecil. Itu baru, tidak pernah ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa barak wasallam. Ya. Dan tidak pernah diingkari. Tidak pernah diingkari oleh para ahlinya, para ulama, tidak pernah. Begitu juga ada tanwin, ya. Fathatain, dhammatain, kasratain. Itu kalau kita mempelajari ilmu qiraah, dhammatain, fathatain itu ada dua macam. Ada yang dia dibaca izhar, dia sejajar garisnya, ya. Garisnya sejajar. Itu berarti baca izhar. Izhar itu dalam ilmu tajwid dibaca secara jelas, tidak ada dengung, ya. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, ada yang tanwinnya itu fathatain kah itu, kasrotain kah itu, garisnya tidak sejajar. Itu berarti tidak dibaca secara izhar. Bisa dengan hukum lainnya, bisa mungkin idgham dan seterusnya. Nah, ini semua untuk mempermudah umat membaca Al-Quran, ya. Jadi jelas Al-Quran yang ada semua itu, kalau antum lihat di dalam Al-Quran ada makiyah, madaniyah, ada simbol-simbol qaf, lam, kemudian ada harokat, ada titik, semua itu bid'ah. Tapi bid'ah yang sunnah, mengumpulkan Al-Quran menjadi mushaf, bid'ah yang wajib. Nah, sekiranya simbol-simbol itu kalau tidak ada semuanya dan tidak ada umat yang mampu membaca, maka simbol-simbol itu semua menjadi wajib. Gitu. Nah, jadi jelas tuh. Yang sering menuduh bid'ah juga masih sampai hari ini menggunakan Al-Quran yang bid'ah. Kalau mau Al-Quran yang asli tuh, nggak ada titik, tidak ada harokat, tidak ada simbol-simbol, ya, qaf, lam, shad, dan jangan belajar ilmu tajwid, jangan belajar ilmu qiraah. Semua itu diadakan setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama mengatakan itu sesuatu yang wajib dan sunnah, bid'ah yang wajib dan sunnah. Baik. Kemudian kemarin saya singgung masalah pajak. Bagaimana sih pandangan Islam terkait masalah pajak? Pajak dalam bahasa Arab maksun, ya. Maksun itu artinya pajak. Bentuk jamaknya mukus. Ya. Nah, ini harus menggunakan pendekatan yang disebut dengan pendekatan sosiologis, empiris. Jadi pajak dalam kosakata bahasa Arab, jika ditarik mundur di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi pernah bersabda tentang masalah pajak, itu ancamannya luar biasa tuh. La yadkhulul jannata sahibu maks. Tidak akan pernah masuk surga orang yang kerja di pajak. Itu sabda Nabi. Tapi kita jangan buru-buru langsung mengambil kesimpulan hukum. Memahami suatu teks hukum tidak semudah itu. Yang pertama kita harus pahami, apakah sama makna pajak yang ada 1000 tahun lalu di masa Nabi Muhammad SAW dengan makna pajak yang ada di zaman kita. Itu yang pertama kali harus dipahami. Kita gak boleh langsung menghukumi tanpa mengambil pendapat para ahli. Jadi ilmu agama ini termasuk ilmu fikih, dia butuh juga kepada ilmu sosiologi. Keadaan sosial masyarakat di zaman itu seperti apa? Saya ambil contoh sederhana. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan hukumnya tidak baik orang yang dalam rumahnya ada perabotan, ada kursi, ya, ada lemari. Itu Imam Ghazali mengatakan tidak baik gitu. Apakah pendapat Imam Ghazali ini bisa kita jadikan hukum di zaman kita?
Ternyata para ulama meneliti pendapat Imam Ghazali itu sesuai dengan kondisi zamannya dan tempatnya pada waktu itu. Yang di lingkungan beliau hampir seluruhnya orang miskin. Sehingga rumah mereka di zaman itu rata-rata tidak ada perabotan. Sehingga jika ada orang yang berlebihan dalam perabotan rumahnya, apalagi istilahnya tuh, ya, kursi, meja, itu kata beliau tidak baik. Tapi di zaman kita sekarang hukum ini tidak berlaku. Karena zaman kita itu hal yang normal. Justru aneh, rumah gak ada kursi, gak ada meja, gak ada perabotan. Justru aneh di zaman kita. Itu yang saya katakan apa? Pemahaman hukum juga harus dilihat dengan kondisi zaman dan kondisi sosiologis masyarakat di zaman itu. Nah, kaitannya dengan pajaknya. Kalau saudara kita yang langsung menghukumkan langsung neraka, ya, pokoknya pajak itu semuanya masuk neraka. Saudara kita yang biasa sering bilang bid'ah itu, mereka langsung berfatwa neraka. Nah, tapi kalau ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka teliti dulu dari lafaz, kemudian diteliti pendekatan sosiologis empiris di masa itu seperti apa. Nah, karena kata pajak yang disabdakan oleh Nabi itu 1000 tahun lalu, dengan istilah pajak di zaman kita, itu dua hal yang nanti akan berbeda, ya. Kalau hadisnya jelas, saya sengaja susun biar lebih rapi. Di dalam hadis Nabi katakan, riwayat Imam Abu Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, la yadkhulul jannata sahibu maks. Riwayat yang lain, inna sahibal maksi finnar. Pakai penegasan ini mengerikan, ya. Sesungguhnya orang yang suka memungut pajak tempatnya di dalam neraka. Itu hadis pertama. Hadis kedua, orang yang memungut pajak tidak mungkin masuk ke dalam surga. Wah, mengerikan. Mengerikan sekali. Itu kalau kita tahu struktur kalimat, biasanya kata kerja, subjek, objek. Tapi di sini Nabi sebutkan objek dulu, kemudian subjek belakangan. Itu biasanya artinya sesuatu yang mustahil. Jadi mustahil orang yang pemungut pajak berada di dalam surga. Begitu maknanya. Yang kedua mengerikan, pakai sesungguhnya. Sesungguhnya sahib, pemilik, maks, orang yang mengambil pajak, mereka sesungguhnya berada di dalam neraka. Itu dalil yang menjadi rujukan, ya. Baik. Di antara pemasukan kas negara dalam sejarah Islam adalah jizyah. Jadi di zaman Nabi sebagai kepala negara, ada pemasukan negara. Diambil dari mana? Dari jizyah. Kemudian untuk mengurangi dan menuntaskan masalah kemiskinan, ada yang namanya zakat, ada namanya sedekah, ada namanya infak. Ini semua dikelola oleh negara. Baik itu jizyah, zakat, sedekah, infak, dikelola oleh negara, dipimpin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan istilah kas negara baitul mal. Baitul mal, ya. Saya meminjam istilah negara biar lebih mudah dipahami, ya. Ini konsep negaranya sebagai daulah, belum disebut daulah waktu itu. Nah, jizyah itu diambil dari apa? Dari uang yang diambil dari orang-orang non-muslim
yang tinggal di negara Islam. Tuh. Makanya istilahnya di sini al-jizyah fahiya allati tufradu ala kulli fard gair muslim. Bahwa jizyah itu adalah sesuatu yang wajib diambil uang tersebut dari setiap individu orang-orang yang tidak beragama Islam namun tinggal di wilayah kekuasaan Islam. Tujuannya apa? Menjaga keamanan mereka dan memberikan maslahat untuk mereka. Karena dari uang itu juga dibangun mungkin perbaikan jalan misalnya, atau hal-hal yang berkaitan dengan maslahat masyarakat. Zakat 2,5% khusus diambil hanya kepada orang muslim. Nah, jizyah itu di bawah 2,5%. Lebih ringan sebenarnya. Karena orang non-muslim tidak ada beban wajib zakat. Sehingga negara Islam ini mengambil itu. Dan orang Islam ada beban wajib zakat 2,5%. Jadi adil sebenarnya. Bahkan yang non-muslim lebih ringan. Karena tidak sebesar 2,5%. Dia di bawah 2,5%. Itu namanya jizyah. Jizyah adalah pajak, itu istilahnya. Jizyah adalah pajak yang diwajibkan kepada setiap individu dari kalangan non-muslim. Ini saya kutip dari kitab berjudul Al-Jizyatu fil Islam. Berarti istilah pajak juga disebut dengan jizyah. Tapi pajak ini diambil dari orang-orang non-muslim dengan satu aturan yang resmi dari pemimpin dan pemerintahan yang ada di waktu itu. Sebuah pertanyaan menarik dari salah satu tokoh namanya Charles Tilly, salah seorang yang dikenal sebagai demokratis terkemuka. Pertanyaan tersebut kurang lebihnya begini: meskipun kita merasa seperti layaknya dirampok oleh pemerintah dengan berbagai alasan yang kita sendiri tidak tahu maksudnya, namun mengapa kita dan para leluhur kita masih tetap harus membayar pajak? Ini dari Charles Tilly, seorang ahli di bidang tersebut. Kemudian di dalam beberapa kitab literasi fikih menyebutkan al-maksu. Al-maksud tadi diartikan pajak. Al-maksud adalah pungutan atau tarikan yang ditetapkan atas suatu harta dagangan pada masa jahiliyah. Nah, itu termasuk kategori perbuatan penguasaan yang zalim dan termasuk pula sebagai perbuatan pengambilan harta orang lain tanpa hak. Jadi maks tadi yang diartikan pajak di masa Nabi Muhammad SAW, karena Nabi kan bersabda di masanya itu, di saat beliau hidup. Ya. Itu artinya adalah pungutan yang diambil dari orang-orang yang berdagang, pungutan liar. Ya, pungutan itu bukan pungutan secara resmi dari pemerintah. Sehingga dikatakan di sini perbuatan penguasaan yang zalim. Nah, pungutan liar itu dianggap sebagai perbuatan yang zalim. Dan termasuk pula sebagai perbuatan mengambil harta orang lain tanpa hak. Nah, ini mulai kita fahami kata maksun, ternyata yang ada di zaman Nabi yang kita artikan pajak, ternyata di zaman kita itu dua hal yang berbeda. Kalau pajak dengan lafadz maksun tadi, yaitu pungutan liar, dia ngambil bukan secara resmi dari pemerintah, tapi dia ambil itu sebagai pungutan untuk pribadi dia, dan itu sama seperti dengan merampok dan disebut dengan perbuatan zalim. Urf yang berlaku di negara kita. Nah, sekarang saya ambil pendapat dari Lembaga Fatwa Tunisia. Nah, Lembaga Fatwa Tunisia itu
mereka menyebutkan bahwa urf itu artinya tradisi dan adat istiadat yang berlaku di negara kita, Tunisia, yang sering disebut sebagai al-maksi atau pajak tadi, adalah harta yang dipungut oleh petugas pasar dari orang-orang yang menjual barang produksi mereka. Apabila harta pungutan tersebut diserahkan secara insidentil dan tidak dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, melainkan ditasarufkan, dikelola ya, tasarufkan untuk kemaslahatan umum seperti membiayai kegiatan-kegiatan insidentil terukur oleh wilayah atau negara, dan apabila wilayah atau negara menetapkan aturannya yang mencakup maslahat masyarakat, maka tidak disebut dengan maksun. Jadi pajak yang ada di zaman kita tidak masuk ke dalam hadis Nabi tadi, karena pajak yang ada itu disalurkan kepada maslahat masyarakat itu sendiri. Seperti jalanan, itu kan dari uang pajak dan lain-lainnya. Nah, jadi fungsi pajak itu sebenarnya sudah pernah dikemukakan oleh salah satu ulama bernama Ghazali Abu Yusuf dengan judul kitab Al-Kharraj. Ini adalah muridnya Abu Hanifah. Dan kitab ini digunakan oleh Daulah Abbasiyah, sehingga uang kas negara juga diambil lewat apa? Pajak yang nanti disalurkan untuk kemaslahatan umat atau rakyat. Itu boleh. Yang penting betul-betul disalurkan kepada masyarakat maslahatnya, dan tidak terlampau tinggi. Karena pernah terjadi di masa Imam Nawawi, ada penguasa namanya Baybaros. Ini ada musuh mau menyerang Damaskus, Suriah. Pada waktu itu uang kas negara tidak cukup membeli senjata, maka dinaikkan pajak sangat tinggi sehingga membebankan masyarakat pada waktu itu. Dan Baybaros memerintahkan semua ulama setuju dengan pendapat ini. Namun satu ulama yang tidak setuju, yaitu Al-Imam Nawawi, dengan alasan bahwa yang berkorban terlebih dahulu itu bukan rakyat tapi penguasa. Yang pertama, gaji kalian begitu tinggi, kenapa tidak diambil dari gaji kalian? Yang kedua, perhiasan istri kalian sangat banyak, perhiasan emas, jual dulu perhiasan emas itu. Kalau tidak cukup, baru rakyat bantu dengan memberikan pajak. Itu. Jadi Imam Nawawi tidak sependapat. Kalau terlampau tinggi membebankan masyarakat, itu ditolak oleh Imam Nawawi. Kemudian al-maksud di sini tadi dikatakan ada syarat-syaratnya. Yang pertama, adanya kebutuhan yang primer dan nyata. Jadi pajak itu bisa diambil jika memang ada kebutuhan dari negara tersebut. Yang kedua, berlaku adil dan lemah lembut, tidak membebankan kepada orang yang tidak mampu. Jadi pajak versi Islam itu yang dimaksud tadi dengan kitab Al-Kharraj itu hanya diambil dari orang-orang yang mampu, orang-orang kaya. Tapi kalau orang yang tidak mampu tidak boleh dibebankan pajak. 3, digunakan untuk kemaslahatan umum. Uang pajak itu murni seluruhnya digunakan untuk kemaslahatan umum, bukan dikorupsi, bukan diambil. 4, musyawarah dan konsultasi dengan pakar. Itu 4 syarat yang dikemukakan. Jadi ini meluruskan hadis tadi bahwa makna pajak tadi bukan dalam konteks kekinian, tapi pajak itu pungutan liar. Kalau memang di zaman kita ini ada pungutan liar, ya masuk ke hadis tadi. Tapi kalau resmi dari pemerintah dengan sistem yang sangat jelas, aturan yang jelas untuk kemaslahatan umat, maka tidak termasuk maksun tadi. Ya, jelas ya. Kalau pungutan liar tadi masuk kepada bid'ah yang haram.
bid'ah yang haram. Dan ini berlaku bukan hanya masalah maksun, juga al-ihtiqar. Al-ihtiqar ya. Ihtiqar itu bukan ihtiqar menghinakan, bukan. Muhtakir namanya. Tahu muhtakir? Penimbun. Ini sama dengan ini. Dia beli barang banyak, dihabiskan stok-stok yang ada di pasar, kemudian ditimbun, nanti tunggu sudah krisis, dijual dengan harga yang sangat tinggi. Itu kata ulama dosanya lebih besar dari ini, dari maksud. Bahkan dalam riwayat dikatakan al-muhtakir ma'a qatlin nufus yaumal qiyamah. Para penimbun itu dosanya seperti membunuh orang di hari kiamat. Qatlin nufus. Ada juga di sini dikatakan bid'ah yang sunnah tadi. Al-mandubah kabina'i rubut, seperti membangun pesantren. Pesantren itu tidak pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada setelah masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekolah pertama secara resmi itu namanya Madrasah Zaituniyah yang ada di Tunisia. Ya, awalnya dia jame', kemudian berubah menjadi madrasah. Yang lebih modern lagi namanya Madrasah Nizamiyah. Itu tenaga pengajarnya ada Imam Ghazali, ada Imam Juwaini. Itu madrasah pertama. Dan madrasah ini tidak pernah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, ada asrama, kemudian ada kurikulum, kemudian guru-gurunya digaji dan seterusnya. Nah, tapi kan itu hal yang baik, maka disebut bid'ah yang sunnah. Membangun madrasah, pesantren, wa tadwinul madzahib, dan juga menghimpun madhab-madhab, pemikiran-pemikiran seperti madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Istilah ini gak pernah ada di zaman Rasulullah SAW, karena tentu mereka hidup setelah masa Rasul. Tapi harus ditadwin. Kenapa kita pakai istilah ahli sunnah wal jamaah dan seterusnya dan seterusnya? Karena muncul kelompok-kelompok menyimpang. Karena banyaknya kelompok-kelompok menyimpang, maka ulama harus memberikan nama kepada kelompok-kelompok menyimpang tersebut, sehingga umat bisa mengetahui. Coba kalau tidak ada nama, bagaimana mau tahu ini kelompok apa ini? Nah, mereka berikan nama. Itu namanya Mu'tazilah, itu namanya Jahmiyah, itu namanya Khawarij, itu namanya Qadariyah, itu kelompok namanya Jabariyah, itu kelompok namanya Murji'ah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mereka memberikan label agar umat mengetahui ini kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang. Maka yang kelompok yang dianggap benar juga harus punya nama dong, sehingga umat bisa tahu, oh ini namanya kelompok yang jumhur, mayoritas di atas kebenaran. Maka dinamakan dengan kelompok Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini semua tidak pernah ada istilah ini di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi harus dilakukan atau sunnah dilakukan sehingga umat bisa mengetahui. Begitu juga tasniful ulum, menghimpun ilmu-ilmu, membahas tentang hukum, ada ilmu fikih, membahas tentang masalah akhlak, ilmu tasawuf, membahas tentang tafsiran Al-Quran, ilmu tafsir, membahas tentang hadis Nabi, ilmu hadis, ada usul hadis, mustalah hadis, membahas tentang ilmu bahasa Arab, ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu fikih lughah, ilmu usul lughah, ilmu balaghah, ma'ani, bayan, badi', ilmu qawafi, ilmu arud, membahas tentang bahasa Arab. Ada ilmu apa lagi? Ulumul Quran, ulumul hadis. Ini nama gak pernah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi untuk menjaga ilmu tersebut, mereka adakan menyusun satu ilmu dengan diberikan nama.
Wa taqrirul qawaid, begitu juga penetapan kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah usul fikih, kaidah-kaidah al-qawaid fiqhiyah ya, yang dibilang al-amru al-umur bi maqasidiha, al-masyaqqatu tajlibu taysir, ad-darar yuzal, al-yakin la yuzalu bisyak, al-'adah muhakkamah. Itu disebut induk usul fikih. 5 itu. Al-umur bi maqasidiha, al-masyaqqatu tajlibu taysir, al-yakin la yuzalu bisyak, ad-darar yuzal, al-'adah muhakkamah. Kemudian disusun kitab-kitab induknya. Ada al-mustashfa, ya, kitab induk usul fikih, al-mustashfa lil Imam Ghazali. Ada kitab al-Burhan li Imam Juwaini. Ada kitab namanya Al-Umad lil Imam Al-Ghadi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili. Ada kitab namanya Al-Mu'tamad karya Imam Abul Husain Al-Basri Al-Mu'tazili. Ini hal yang baru semuanya. Hal yang baru. Tuh. Begitu juga tatabbu'i kalamil Arab, meneliti bahasa orang Arab. Gak ada penelitian di zaman Nabi untuk meneliti bahasa Arab, karena mereka sudah fasih, memang sudah mengetahui bahasa Arab itu dengan baik dan benar. Tapi kan waktu berjalan, Islam tersebar di wilayah-wilayah yang mereka tidak pandai berbahasa Arab, atau wilayah yang memang tidak berbahasa Arab. Maka butuh penelitian bahasa Arab sehingga tidak salah memahami Al-Quran dan hadis. Penelitian itu dilakukan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar bahasa Arab ke Bani Huzail namanya. Bani Huzail satu suku Arab yang mempertahankan bahasa asli. Bahasa asli, bahasa Arab yang masih original. Itu Nabi ketika bersabda dalam hadis, semuanya fusha. Jangan kita mengatakan, oh Nabi sabdanya ada bahasa pasar, amiyah, gak boleh. Afsahun nas. Nabi adalah manusia yang paling fasih berbicara bahasa Arab. Tapi kalau kita telusuri beberapa hadis, Nabi bersabda menggunakan bahasa Arab tentunya. Tapi banyak sahabat yang tidak paham bahasa itu. Ini artinya apa wahai Rasul? Padahal bahasa Arab. Nabi bicaranya di hadapan orang Arab. Tapi banyak hadis yang dimana Nabi sampaikan, para sahabat yang dekat dengan Nabi, yang mereka di masa itu sangat fasih dalam bahasa Arab, ada beberapa kosakata yang mereka tidak fahami. Bukan karena itu bahasa pasar, tidak, itu bahasa fusha. Tapi bahasa fusha yang jarang digunakan sehingga terdengar asing. Akhirnya muncul satu ilmu. Nama ilmunya apa? Ilmu ghoribil hadis. Ilmu yang membahas kosakata bahasa Arab yang sangat asing, yang sulit dipahami oleh orang Arab itu sendiri, yang faham bahasa Arab secara fasih. Nah, beda dengan hadis gharib. Kalau hadis gharib artinya hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Kalau gharibul hadis adalah kosakata hadis Nabi yang sulit dipahami, maka disebut dengan gharibul hadis. Nah, muncul ilmu itu ilmu yang baru, gak pernah ada di zaman Nabi. Meneliti bahasa Arab tidak pernah ada. Nah, ini bid'ah yang sunnah. Wa auradi ahli tariq, begitu juga bacaan-bacaan wirid orang-orang tasawuf. Hizib Bahar Imam Abu Hasan As-Sazili. Ada juga Dalailul Khairat, kumpulan salawat-salawat Imam Al-Jazuli. Ada Ratibul Attas, ada Ratibul Haddad, ada Ratibul Al-Idrus, banyak. Ada Ratib Syekh Muhammad Syammani, ada wiridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ada wiridnya Imam Nawawi, ada Wirdul Latif, ya, ada Hizib Nasr, dan seterusnya. Itu baru memang.
Wirid-wiridnya, nama-namanya itu baru, tapi isi-isinya itu diambil juga dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ini disebut bid'ah yang sunnah, yang bagus. Dan di sini beliau katakan juga yang termasuk bid'ah yang sunnah atau bid'ah yang dianjurkan, istina'i maulidil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa idhari zinati was sururi bih, yaitu mengadakan perayaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan sebagai suatu bid'ah yang dianjurkan, yang sunnah, ya. Dan menampakkan perhiasan dan rasa gembira atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kami sampaikan bahwa tidak ada satu ulama yang mengingkari perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mengatakan, coba sebutkan satu nama ulama terdahulu ya. Bukan ulama sekarang, ulama terdahulu. Satu orang saja yang menyatakan perayaan Maulid itu keliru. Satu, gak perlu banyak, satu aja. Tidak ditemukan. Semuanya menganggap ini adalah perayaan Maulid Nabi itu adalah satu perkara yang bid'ah yang baik, dan bukan sebagaimana yang dituduhkan bahwa ini diadakan oleh kelompok tertentu di Mesir di masa Daulah Fatimiyah. Dikatakan bahwa itu adalah tradisi orang Syiah. Ibnu Katsir menjawab bahwa pertama kali maulid diadakan versi ahli sunnah wal jamaah itu oleh seorang raja namanya Malik Muzaffar Kaukarbi, sahibu Irbil, yang ada di Mosul. Itu ahli sunnah wal jamaah. Diadakan kisaran abad 5 sampai 6 Hijriah. Kemudian diadakan sayembara menjelang hari lahirnya Nabi, siapa yang bisa menyusun biografi singkat Rasul sallallahu alaihi wasallam, diberikan hadiah, dan kitab yang menang itu, yang berhasil meraih kemenangan mengarang biografi singkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kitabnya dibaca di hari Maulid. Dan ini raja yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, bisa dibaca dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah juga ada. Raja yang soleh, yang dicintai oleh para ulama dan mencintai ulama, senang membangun masjid, raja yang adil, begitu. Pokoknya sifatnya sifat yang mulia. Beliau adakan maulid pertama, dan ternyata yang berhasil menjadi pemenang ketika mengarang biografi singkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab maulid itu kitab ringkasan biografi Nabi. Kitab biografi Rasul berjilid-jilid. Ada yang 40 jilid membahas sirah Nabawi, ada 45 jilid. Ada yang 17 jilid. Ada yang 3 jilid, ada yang 5 jilid. Nah, siapa yang mau baca nih, orang awam? Biografi Nabi sepanjang itu butuh waktu yang lama. Maka ulama memahami, kita ringkas saja biar mudah dibaca, mudah mengenal Nabi, dibuatlah ringkasan. Jadilah kitab maulid pertama. Dan kitab maulid pertama ini dicetak. Di zaman kita masih ada kitabnya. Kitab maulid pertama ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Dihyah, berjudul Sirajul Munir fi Maulidi Bashirin Nadhir. Kitab beliau yang menjadi pemenang waktu itu. Akhirnya dibacakan. Itu raja buat acara besar-besaran. Itu disebutkan oleh Sibtu Ibnu Zawzi dalam kitab Mir'atuz Zaman. Berapa ratus ekor kambing disembelih pada hari itu, berapa ribu, itu secara detail diterangkan tuh. Semuanya dihidangkan, dikasih makan kepada hadirin yang hadir di perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah tradisi itu diadakan, ulama-ulama setelahnya tidak ada satupun yang mengingkari. Bahkan mereka memberikan komentar yang positif. Seperti gurunya Imam Nawawi, Abu Syamah, yang mengatakan ini sebaik-baiknya bid'ah hasanah. Bukan bid'ah hasanah lagi, sebaik-baiknya bid'ah hasanah.
Begitu juga Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang kita kenal sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, yang lahir tahun 774 Hijriah, juga mengatakan, saya sudah meneliti acara Maulid Nabi, isinya kebaikan. Dan ini satu perkara yang baik. Begitu juga Imam Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa juga menyatakan hal yang sama. Artinya para ulama-ulama terdahulu tidak ada satupun yang mengingkari. Makanya saya minta satu nama ulama dulu yang mengingkari. Gak ada. Sampai hari ini belum ada yang pernah menyampaikan ada ulama dulu mengatakan tidak boleh. Kalau ulama sekarang ya kita gak pakai standar sekarang, katanya kan salaf atau khalaf, ya. Berarti ulama dulu. Nah, maka di sini pengarang juga sepakat bahwa bid'ah yang baik yang disunahkan diantaranya adalah perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ibnu Taimiyah sekalipun mengatakan itu hal yang tidak terlarang, ada kebaikannya. Ya, dalam kitab Iqtida Shiratil Mustaqim, kitabnya. Dalam kitab tersebut disebutkan demikian. Ibnu Katsir juga demikian. Gitu. Yang keempat, bid'ah yang makruh. Nah, bid'ah yang makruh seperti kazakhrafil masajid, menghiasi masjid. Nah, itu bid'ah makruh. Karena di zaman Nabi gak ada hiasan. Ya. Makruh bukan berarti sesuatu yang haram, ya. Sebagaimana juga ya, ada hadis begini bunyinya, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hingga umatku mempercantik masjid-masjidnya. Itu. Nah, hubungan tanda-tanda hari kiamat dengan satu hal yang Nabi sampaikan seperti menghiasi masjid itu sebagai tanda kiamat, itu bukan berarti haram, cuma sebagai alamat dekatnya hari kiamat. Dan sekarang kan kita lihat bagaimana masjid berlomba-lomba dengan mengindahkan masjidnya, tapi pemakmuran masjidnya kurang. Ada juga masjid miliaran yang sholat 4 orang, 5 orang. Itu bukan hal yang terlarang, tapi itu tanda asyratus sa'ah. Dan di sini musannif mengatakan makruh kazakhrafil masajid. Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau yang ada di zaman sekarang ini, itu hanya ukuran 50 kali 50 meter kali 50 meter, tinggi 3 meter. Tapi sekarang masjidnya sudah berapa hektar tuh luas. Ini jadi problem sekarang. Kalau saya pernah baca kitab Al-Idah karya Imam Nawawi tentang manasik haji dan umroh, beliau mengatakan ulama berbeda pendapat terkait masalah salatun fi masjid hadza afdalu min alfi shalah fi ma siwah. Nabi katakan dalam hadis, sekali salat di masjidku lebih afdol 1000 salat di masjid yang lain. Muncul pertanyaan, Nabi bersabda kan di masanya itu, waktu itu hadis, masjidnya masih ukuran 50 kali 50. Ini yang lebih masuk tidak ke hadis itu? Dibahas oleh para ulama, khilaf ternyata. Ada yang mengatakan bahwa fadilah solat di Masjid Nabawi hanya berlaku di tempat aslinya. Makanya saya waktu umroh kemarin, ini saya ajak Pak Iwan ini masjid aslinya ini. Itu di tiang ada tulis tuh, hadza masjidu Rasulillah. Di tiangnya ada tulisan, ini masjidnya Rasulullah SAW. Itu simbol bahwa disitulah masjid awal berdirinya Masjid Nabawi. Dan di tempat itulah Nabi sholat di sekitaran itu. Hanya ukuran 50 kali 50. Kayaknya kalau sholat kita bisa sholat sunnah. Karena ada ulama berpendapat kalau tidak masuk ke situ ya sholatnya biasa, gak masuk fadilah. Fadilah 1000 rakaat gak dapat. Tapi ulama lain membantah, gak dapat juga, karena waktu Nabi, di zaman Nabi sholat di masjid beliau yang ukuran 50 kali 50, tapi sudah ada tanah-tanah wakaf untuk masjid.
Dan Nabi ketika bersabda sudah ada tanah wakaf untuk masjid, sehingga sabda Nabi juga termasuk tanah yang belum jadi masjid, itu juga sudah termasuk. Jadi kalau di luar itu fadilahnya dapat. Imam Nawawi ambil jalan tengah. Kalau jadi makmum kemudian imamnya sholat di tempat tersebut, dia jadi makmum, otomatis dia dapat fadilah tersebut sebab dia ikut imam yang ada di masjid itu, sekalipun dia berada di tempat yang jauh. Itu. Tapi hanya berlaku sholat wajib. Kalau qobliyah ba'diyah sudah masing-masing, berarti yang di dalam itu yang dapat, yang di luar tidak dapat fadilah tersebut. Nah ini bagaimana para fuqaha mereka membahas secara terperinci masalah tersebut. Kemudian yang menjadi bid'ah makruh, tazwik al-masahif, mempercantik mushaf Al-Quran. Mohon maaf ya, dulu kami di Asagofa, tempatnya Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saqqaf. Beliau punya murid banyak kiai-kiai yang sudah sepuh-sepuh banyak di Jakarta. Mereka di antara mereka, saya tidak tahu semua apa, hanya beberapa kiai saja, paling marah kalau Al-Quran itu warna-warni. Bagian dalam ya, kan sekarang model Al-Quran kan untuk niatnya baik sebenarnya, mempermudah untuk membaca Al-Quran. Kan ada kan tuh warna hijau, warna kuning. Waktu beliau terima itu Al-Quran, jadi ada yang kasih hadiah ke beliau, Ustadz, kiai terima. Buka, ini Al-Quran atau buku gambar? Mafi adab, kata beliau. Gak boleh dicoret-coret warna-warni begini. Alasan yang pertama, ini adalah kitab suci, sesuatu yang sakral. Yang kedua, tidak pernah dilakukan oleh ulama terdahulu. Seandainya itu baik, pasti dilakukan oleh ulama terdahulu. Ini baru muncul di zaman kita. Yang ketiga, mujahadah dalam baca Al-Quran, mengikuti cara para ulama terdahulu, itu ada nilai berkah walaupun caranya sulit, akhirnya dikembalikan. Itu. Ternyata di sini dikatakan memberikan ornamen-ornamen berlebihan terhadap Al-Quran itu hukumnya bid'ah yang makruhah, bid'ah yang makruhah, yang makruh ya. Dan memang kalau membaca ada warna-warni ya kan? Bahkan sekarang pakai bolpen keluar suara itu. Wah, udah gak ada talaki dengan guru lagi dah. Sudah berpikir udah bisa belajar sendiri otodidak. Sampai kapanpun belajar tidak bertatap muka langsung dengan guru, itu tentu akan berbeda dengan belajar otodidak. Gak bisa sama. Konsep belajar ilmu agama itu talaki. Syekh Abdul Wahab Sya'roni mengatakan malaikat Jibril turun kepada Nabi 2 kali ketika membawa Al-Quran. Padahal Nabi tanpa malaikat Jibril juga bisa dapat ilmu. Kan Allah langsung kasih ke Nabi, selesai. Tapi kenapa harus ada perantara malaikat Jibril datang kepada Nabi kemudian membacakan Al-Quran di hadapan Nabi? Seakan-akan Nabi ini murid mendengarkan. Padahal Nabi sudah mengetahui semuanya. Itu sebagai bentuk simbol bahwa ilmu agama harus ada guru di depan. Harus talaki, namanya talaki, bertemu langsung, bertatap muka. Kalau otodidak, kata ulama, man kana syaikhuhu kitabah fa khata'uhu akthar min sawabi. Siapa yang belajar hanya lewat buku tanpa guru, atau belajar lewat Google tanpa guru, maka tentu salahnya lebih banyak dari benarnya. Dia benar, betul ada benar, tapi salahnya pasti lebih banyak. Begitu. Nah, makanya tazwikul masahif, ornamen keindahan Al-Quran yang berlebihan, hukumnya makruh. Dan kemudian yang bid'ah makruhah, yaitu menyampaikan suara kepada makmum ya, daripada suara imam. Nah ini jadi khilaf juga. Ada yang mengatakan
Ini sesuatu yang anjuran. Kalau masjidnya besar, masalah mukabbirus saut dulu jadi masalah di Masjidil Haram ya. Apa? Sound system. Mukabbirus saut. Syekh Mutawalli Sya'rawi waktu datang di satu masjid zaman dulu di Tanah Haram, enggak ada sound system. Karena beralasan itu sesuatu perbuatan yang diada-adakan. Kemudian Syekh Mutawalli Sya'rawi datang, ulama besar Mesir, ahli tafsir. Dia tanya, mana sound system? Nah, waktu itu yang pengurus masjid dengan imamnya lagi baca Al-Quran pakai kacamata. Mereka katakan bid'ah, kita gak boleh pakai sound system. Oh begitu. Habis beliau sholat sunnah, beliau pergi ke imam yang sedang baca Al-Quran menggunakan kacamata. Beliau tarik tuh kacamata, kabur gak bisa baca. Kacamata. Dibilang ini juga bid'ah. Tidak pernah di zaman Nabi orang baca Al-Quran pakai kacamata. Ini membantu agar mata bisa melihat. Dan itu suara sound system membantu untuk orang bisa mendengar. Apa bedanya? Ma farqu baina kacamata dan sound system? Minzar awal mukabbir. Akhirnya mulai saat itu di wilayah tersebut mulai mereka adakan sound system di masjid. Dan sampai sekarang di Masjid Nabawi, di Masjid Haram menggunakan sound system. Tapi di beberapa wilayah juga di Indonesia ya, di wilayah Bogor itu masih banyak yang tidak menggunakan sound system dengan berbagai alasan. Dan ulama kita juga ada yang memaklumi itu. Biasanya kalau tanpa sound system, pernah dengan Habib Bagir diundang di Bogor, ribuan manusia disuruh ceramah 1 jam. Saya datang dengan sama Habib Bagir. Saya lihat, nggak ada sound system. Tanya ke penitia, sound, oh nggak ada. Wah, mohon maaf, saya suara pelang. Pakai mic saja kadang-kadang tidak terdengar. Jadi saya nggak bisa ceramah. Saya serahkan ke Habib Bagir. Habib Bagir disuruh ceramah 1 jam. Tambah punya saya jadi 1,5 jam. Udah. Ini di hadapannya ribuan orang nih. Dari awal ceramah, beliau ceramah teriak sampai akhir. Habis ceramah, turun dari podium, menghampiri saya. Beliau bilang, gimana ceramah saya? Suaranya hilang. Habis suara. Kenapa? Teriak dari awal sampai akhir. Makanya biasanya diundang khutbah Jumat pasti tidak lebih dari 10 menit. Bagaimana manusia ribuan terus kita khutbah Jumat tanpa suara? Beberapa guru mengatakan mereka mempertahankan tradisi itu dengan alasan, ada beberapa alasan. Bukan hanya masalah bidah, karena mereka juga sama seperti kita. Adakan maulid Nabi juga. Ikut leluhur terdahulu begitu. Tidak mau mengganggu tetangga yang ada di samping dengan suara sound. Jadi ada beberapa alasan, di antaranya itu. Kalau ada sound mengganggu orang-orang yang ada di samping begitu. Tapi yang lain mengatakan itu sesuatu yang dilarang gitu. Walhasil sound system ini bid'ah yang mandubah juga ya, sesuatu bid'ah yang dianjurkan. Dan terakhir adalah yang kelima, namanya bid'ah mubahat. Hukum bid'ah yang mubah seperti katikhadil manakhil, membuat alat ayakan tepung. Di zaman Nabi gak ada ayak tepung itu. Wal malaik, sendok juga. Sendok bid'ah yang mubah, karena di zaman Rasulullah SAW Nabi makannya pakai tangan. Bahkan dalam hadis habis makan diisap jarinya. Ya, itu dalam hadis. Ulama lain seperti Said Ahmad Zaini Dahlan, Muftil Haramain, ketika kedatangan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, itu beliau menghidangkan makanan kepada Habib Ahmad. Habib Ahmad pakai sendok, beliau pakai tangan. Terus beliau kritik, dia bilang sunnah itu dengan tangan gitu. Kemudian Habib Ahmad mengatakan, saya faham itu sunnah pakai tangan, tapi di dalam hukum beliau kan buta.
Kalau saya makan makanan yang berkuah, ya, bagaimana hukumnya? Kuahnya panas. Apakah harus pakai tangan atau sendok? Sayyid Ahmad bin Hanbal berpikir, perkara ini pakai sendok lebih bagus. Kenapa demikian? Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam kitab Tadhkirun Nas, karena di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu makanan kebanyakan itu makanan-makanan dari tepung. Ya, tepung, sehingga menggunakan tangan itu mudah. Coba soto, soto yang berkuah-berkuah. Nah, sehingga beliau katakan hukum beredar pada ilat gitu. Bisa dibantu dengan alat selama itu tidak haram. Itu jadi perdebatan panjang tuh tentang masalah sendok antara Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dengan Mufti Haramain Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Kemudian masalah tawassu fil lazaz ma'akil wal masyarib wal masakin. Makanan yang lebih dari 2 lauk itu juga bid'ah ya. Nabi makannya itu lauknya 1. Itu ditiru oleh siapa? Oleh Sayyidina Abu Bakar, oleh Sayyidina Umar, oleh Sayyidina Ali. Mereka ikut Nabi sampai dari sisi menu makanan. Kalau kita kan lauknya 10, nasinya 1 piring. Ada ikan, ada telur, ada daging kambing, ada ayam, semua ada di situ. Tapi ini bid'ah yang apa? Mubahah. Bid'ah yang tidak haram, boleh, halal. Tapi tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Begitu juga rumah-rumah al-masakin, ya, rumah-rumah yang mewah-mewah, bid'ah mubahah. Itu Imam Sufyan Ats-Tsauri kalau lewat rumah yang megah, kemudian beliau tanya, tinggal di situ berapa orang? Hanya 2 orang. Dia bilang, yang sisanya dihisab di yaumil qiyamah. Ada orang rumahnya megah besar, tinggalnya 2 orang. Yang lebihnya itu apa? Israf, jadi lebih. Berapa uang tuh kalau disalurkan kepada yang tempat yang lebih manfaat? Sehingga beliau kalau lewat rumah yang terlalu megah dan penghuninya hanya 2 orang atau tidak sebanding dengan rumah itu, beliau mengatakan ini yang lebihnya dihisab di yaumil qiyamah. Ya, yang lebihnya dihisab di hari kiamat. Begitu juga mobil, ya, orangnya 1, mobilnya 10. Ada zaman sekarang kolektor, ya, kolektor mobil, kolektor tas. Ini pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang lebih-lebih itu dihisab oleh Allah Ta'ala yaumil qiyamah, ya, karena tawassu. Kemudian makanan, minuman juga hal yang sama. Dan orang pertama, di sini dikatakan, terakhir saya tutup, orang pertama yang membuat bid'ah mubahat terkait masalah makanan, pakaian. Jadi zaman dulu, zaman sahabat semuanya sama. Kita gak bisa bedakan mana orang kaya, mana orang miskin. Mereka sederhana semuanya. Tuh. Zuhud benar-benar zuhud. Kaya raya. Tapi penampilan biasa. Bukan berarti dilarang kita rapi, tidak. Tapi di masa itu sama semua. Yang pertama kali membuat bid'ah mubahat terkait masalah makanan lebih dari 3 lauk, 4 lauk, dengan makanan-makanan yang mewah, itu adalah Muawiyah. Ini kata pengarang, ya. Inna awala man tanafasa fil at'imah al-kathira wal khubzah al-huwara. Orang pertama yang mengadakan makanan-makanan yang berlimpah dan roti-roti dan pakaian-pakaian yang megah, itu adalah Muawiyah ketika memimpin Syam di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab. Padahal gubernurnya, ada gubernur, salah satu gubernur namanya Abu Ubaidah apa siapa, ya, saya lupa namanya. Sayyidina Umar angkat jadi gubernur di wilayah Hamas. Hams itu di Suriah. Sayyidina Umar mengatakan, coba kalian riset di wilayah Hamas, orang miskin siapa? Kita mau kasih zakat. Dan cari siapa yang paling miskin. Ternyata disurvei oleh petugas, berangkat dari Madinah, pergi ke Syam, pergi ke Suriah, disurvei, sudah dapat data-datanya. Dia kembali ke Madinah, lapor kepada Sayyidina Umar, ini data-data
orang-orang fuqara wal masakin yang wajib terima zakat. Kemudian yang mengagetkan, yang terima zakat juga gubernur. Gubernurnya wajib terima zakat. Kata Sayyidina Umar, ini gak salah ini. Kata petugas itu gak salah. Ini terima zakat juga. Ini gubernur yang saya angkat. Saya kasih gaji juga. Kok dia terima zakat? Kata petugas, wahai Amirul Mukminin, ini lebih heran lagi. Yang paling miskin dia. Gubernur yang paling miskin. Kok bisa? Pakaiannya hanya satu di badan. Gaji yang saya kasih kemana? Semua dikasih ke rakyat, habis. Dia gak ambil sepeser pun. Langsung Sayyidina Umar menangis, bilang ini, alhamdulillah saya tidak salah mengangkat seorang gubernur. Sayyidina Umar berangkat langsung menemui beliau di Hamas. Terus mengatakan, saya ingin kamu terima ini semua harta yang saya kasih, ya. Saya gak mau kamu terima ini zakat. Dia mengatakan, kalau memang demikian saya mau mengundurkan diri. Saya mau mengundurkan diri dari jabatan gubernur kalau saya mau terima ini harta. Tapi kalau kau masih mau saya tetap menjadi gubernur, biarkan saya hidup seperti ini. Karena ini urusan saya dengan Allah. Saya tidak mau berhadapan dengan Allah membawa apapun di hadapan Allah Ta'ala. Itu. Hanya Sayyidina Umar membiarkan begitu. Nah, ini beberapa bid'ah kita sudah selesai membahasnya. InsyaAllah pertemuan berikut kita lanjutkan lagi. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarrakan bari tafarrukan ma'asuma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika aslan tastaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.